Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan buruh, salam juang. Kembali lagi hadir dalam tayangan media YouTube Singa Perbangsa TV. Pada video sebelumnya, tokoh buruh berpendapat sudah mengenalkan kita terkait dengan hubungan kerja. Kali ini, ia akan berpendapat terkait Marcel Radival atau terkenal dengan pesulap merah yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Marcel dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia pada 10 Agustus 2022. Seperti yang dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan yakni Kombes Yandri Irsan. Ia mengatakan pelapor bernama Agustiar yang sebagai perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia. Ia melaporkan Marcel terkait postingan di media sosial baik YouTube, Facebook, dan Instagram yang dimana di postingannya tersebut seolah-olah menyudutkan para dukun-dukun. Sampai sejauh ini, laporan diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Laporan ini pun menuai rentetan-rentetan laporan yang sebelumnya kita ketahui bahwa saudara Marcel Radival sebelumnya sudah dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jawa Timur terkait tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Mari kita lihat cuplikan video pelaporan para dukun se-Indonesia yang akan segera dibahas oleh salah satu tokoh buruh, yakni Abda Khoir Mufti. Penasaran kan? Ia akan memberikan pendapat apa saja terkait hal ini dan apakah Marcel bisa terjerat kasus hukum. Saksikan terus YouTube Singa Perbangsa TV. Ya, hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia, diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival dan Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun. Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook yang dilakukan yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 2. Waduh, rame sekarang ya di media sosial tentang pesulap merah dengan para dukun. Padahal yang saya tahu pesulap merah cuma pengen bukti, tinggal buktiin aja. Kenapa pada pusing sih? Kalau memang nggak mempan senjata tajam, buktiin. Kalau memang bisa ngejatuhin orang hanya dengan gerakan tangan sedikit, ya buktiin aja selesai. Kenapa dilaporin polisi? Iya. Polisi. Kan aneh. Yang saya bingung, kok yang dilaporin polisi apanya? Gitu. Sekarang ada perkumpulan dukun. Teman-teman tahu nggak itu dukun? Dukun itu sebenarnya singkatannya, bukan singkatan, kepanjangan
dari duduk tekun. Itu dukun. Nah, kalau orang tua saya dulu mengatakan begini. Nyari uang dengan hanya duduk sila. Nah itu profesi dukun. Jadi uang datang sendiri duduk sila. Ngedoain. Nggak ada yang lain-lain segala. Pagi bisa ngobatin santet. Aduh, nyantet orang tuh mahal. Aneh lah. Orang bisa nyantet. Nggak ada, susah. Nyantet itu susah dan mahal bayarnya. Ini mah aneh. Semua orang bisa disantet. Nggak ngerti saya. Beneran, nggak ngerti. Nah sekarang yang jadi pikiran saya. Dukun tuh profesi bukan. Nggak ada itu bukan profesi. Itu hanya sebutan aja, panggilan. Dan orang dulu nggak mau dibilang dukun. Karena konotasi jelek. Sekarang semua orang pengen dipanggil dukun. Padahal dulu ada istilah tuh paranormal. Maksudnya biar nggak mau dipanggil dukun. Karena dukun tuh dulu nggak jauh dari kemenyan. Itu dukun. Kalau sekarang enggak. Dukun sekarang nggak jauh dari ayat suci. Supaya kelihatan agamis dan kelihatan hebat. Padahal bener ya, kalau memang jago-jago, Nabi nggak kalah perang. Sahabat Nabi nggak tahan golok, bisa menghilang. Tapi kenyataannya nggak perang kalah juga. Jadi nggak ngerti itu di mana sebenarnya lahirnya ilmu-ilmu itu. Ya saya nggak mau tahu juga sih sebenarnya, karena bukan urusan saya. Itu mau urusan para dukun yang katanya lapor polisi. Nggak tahu yang laporin apa. Padahal yang saya tahu dalam hukum pidana, profesi tidak bisa melaporkan. Kecuali orangnya disebut. Lagian pada nantang Marcel nggak minta. Nah, Marcel itu minta pembuktian, bukan ditantang ini mau. Ayo gue tembak, Marcel juga gue tembak, kan ngaco. Aduh, ampun. Ya seperti saya sampaikan, dukun itu duduk tekun. Artinya orang yang sering berdoa, rajin beribadah. Jadi orang datang itu minta didoakan. Bukan betul minta disembuhkan, cuma kadang-kadang masyarakat ini pengen pembuktian. Nah, sehingga muncul yang aneh-aneh. Bisa keluar barang inilah, itulah. Nah, kadang-kadang juga begini, tidak semua orang ahli segalanya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang dianggap orang pintar itu bisa segalanya. Nah, sementara kalau dia bilang nggak bisa, malu. Atau orang nggak datang lagi. Misalkan, mendadak orang nanya nih kehilangan, waduh dia bilang, oh saya nggak bisa, ya orang nggak datang lagi kan. Nah supaya dia orang nggak kecewa ya disebutin lah ciri-cirinya tinggi besar, putih, apa aja. Intinya cuma satu, jangan sampai orang nggak datang lagi, maka dibuat-buat. Nah muncullah kadang-kadang penipuan. Apa supaya bisa ngebuktiin? Akhirnya ya penipuan dengan trik-trik sulap itulah, seperti yang Marcel buka. Itu sebenarnya maksud Marcel itu begitu. Jadi harusnya orang datang ke dukun itu orang yang memang sering duduk tekun, minta didoakan bagaimana caranya. Ya mungkin dikasih air dan sebagainya. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada yang lain. Cuma mungkin ya sekarang ada para dukun yang namanya perkumpulan yang mendadak dibikin lah buat melaporkan Marcel. Ya memang yang dilaporkan bukan tentang itunya, tapi tentang penyebaran yang tanpa izin. Nah, sebenarnya hanya kurang cermat aja. Menurut saya nggak ada perselisihan lah. Selesai itu. Cuma ya nggak ngerti lah masalahnya. Menurut saya. Cuma ya masyarakat kalau memang cari kedukun tuh cari orang yang duduk tekun ya. Bukan yang banyak bicara kemana-mana. Ingat loh, dukun tuh duduk tekun artinya orang yang sering berdoa. Oke, ingat ya. Jangan like, jangan subscribe, jangan komen. Nggak bakalan gue baca, nggak ngaruh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nggak ngaruh. Tetap putus asa, jangan semangat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tetap stay di YouTube Singa Perbangsa TV. Demikian saya Abdul Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda cerdas.